Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Sahara, dalam pelajaran PPKN masih mengenai bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik. Kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam kekuasaan negara, yaitu ada menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Ya, John Locke itu mengemukakan bahwa kekuasaan negara ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Dengan Montesquieu menjelaskan bahwa ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dengan yudikatif. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, pembagian kekuasaan Indonesia kita lihat itu bagannya ada kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Dalam sebuah praktek ketatanegaraan sering terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Oleh karena itu, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Mekanisme pembagian kekuasaan Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, penerapan pembagian kekuasaan Indonesia terdiri atas dua bagian. Nah, kita lihat bagiannya itu adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Oke, ini ada pembagian horizontal itu, ya. Ada kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dengan moneter. Oke, kita lihat. Kekuasaan konstitutif itu kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Ya, MPR dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 45, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, itu kekuasaan horizontal yang pertama. Terus yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Ditetapkan di dalam pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 45 yang bunyinya DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan juga DPD pasal 22D ayat 1, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelola SDA, SDE lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke. Kita lihat lagi kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Kalau yang tadi kita lihat kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, eksekutif dipegang oleh presiden. Ini ada di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 yang bunyinya Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Ada kekuasaan yudikatif, yaitu apa kekuasaan yudikatif itu?
Kalian bisa baca ya. Kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atau MA dan MK. Ditetapkan di dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 45 yang bunyinya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Selanjutnya, yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh siapa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang sudah ditetapkan di dalam UUD 45 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri. Oke. Selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia. Sudah ditetapkan di dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar NRI tahun 45, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam undang-undang. Oke, itu adalah kekuasaan secara horizontal. Baik, kita lanjutkan lagi. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Ya, menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Kita lihat pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 45. NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu bunyinya. Jadi hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Jadi ini pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara NKRI. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahannya kepada pemerintah daerah atau otonom, atau provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Itu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ini juga sudah dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 5 UD 45 ya, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kalian sekarang catat pertanyaan dari saya. Kalian bisa dengarkan baik-baik. Baik, kita lanjutkan lagi.
Ini ada tugas pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya, yang perlu kalian jawab, coba nanti kalian jawab dan diupload ke Google Classroom kalian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang kedua, bagaimana bunyi pasal 18 ayat 1. Yang ketiga, jelaskan kedudukan pemerintah pusat dalam pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang keempat, mengapa perlu dilakukan pembagian kekuasaan? Kalian jelaskan. Dan yang kelima, sebutkan kewenangan pemerintah daerah dalam pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Semoga kalian bisa menjawabnya. Dan sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya dengan saya melalui WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.